Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mega Nurmala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semesterku. Nah, pada video ini aku akan membahas mengenai proposisi, kombinasi proposisi, dan gerbang digital. Baik, apa itu proposisi? Proposisi merupakan suatu kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah. Nah, nilai kebenaran proposisi ini tergantung pada realitasnya teman-teman. Lalu, apa saja contoh-contoh kalimat proposisi itu? Nah, contohnya itu seperti Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia. Lalu, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan ketiga, setiap orang merupakan makhluk hidup. Nah, ketiga kalimat ini merupakan kalimat proposisi dengan nilai kebenaran yang benar. Baik, selanjutnya aku akan membahas mengenai kombinasi proposisi. Nah, untuk kombinasi proposisi ini ada 5 jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi, dan negasi. Baik, pertama aku akan membahas mengenai konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Untuk simbol konjungsi itu biasanya merupakan kebalikan dari fi, begitu ya. Lalu dalam kalimat itu untuk konjungsi biasanya dibaca dan. Nah, di sini ada contoh kalimat menggunakan kata konjungsi. 6 adalah bilangan genap dan 6 habis dibagi 2. Nah, di sini dan itu merupakan konjungsi. Dan 6 adalah bilangan genap merupakan pernyataan P. Lalu 6 habis dibagi 3 merupakan pernyataan Q. Nah, untuk kalimat ini itu diperlukan nilai kebenarannya. Maka dari itu kita harus mencari nilai kebenaran tersebut dengan tabel kebenaran. Nah, baik, di sini kita masukkan saja untuk pernyataan Pi. Lalu pernyataan Q. Dan di sini Pi konjungsi Q. Nah, untuk mencari nilai kebenarannya kita masukkan ketika hanya 2 variabel, maka ke bawahnya itu hanya 4. B, B, S, S, lalu di sini Q-nya BS, BS. Nah, sekarang kita mencari nilai kebenarannya. Ketika P, pernyataan P ini bernilai B dan Q bernilai B, maka Pi konjungsi Q itu bernilai B. Nah, di sini bisa lihat juga B dan B sama dengan B, selainnya S. Maka di sini bisa kita simpulkan ketika pernyataan P bernilai B dan pernyataan Q bernilai S, maka pernyataan Pi konjungsi Q itu bernilai salah. Ke bawahnya juga sama ya. Iya,
Selanjutnya aku akan membahas mengenai implikasi. Nah, bisa dilihat di sini untuk implikasi simbolnya itu panah ya. Lalu cara bacanya itu jika maka. Nah, di sini ada jika P maka Q. Di sini saya juga sudah membuat tabel kebenarannya untuk melihat nilai kebenaran pada kalimat jika P maka Q ini. Nah, di sini mari kita lihat P bernilai benar dan Q bernilai benar. Lalu kalimat P implikasi Q ini juga bernilai benar. Nah, baik selanjutnya yaitu mengenai biimplikasi. Bisa dilihat di sini untuk simbol biimplikasi itu kedua arah ya. Lalu untuk cara pembacanya itu jika dan hanya jika. Di sini saya sudah ada contoh kalimatnya. Untuk biimplikasi 80 tambah 20 sama dengan 100. Jika dan hanya jika 100 adalah bilangan genap. Di sini ada juga tabel kebenarannya. Mari kita mencari nilai kebenaran pada kalimat tersebut. Nah, di sini untuk rumusnya ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka nilai keduanya yaitu benar. Dan di sini ketika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah, lalu Q bernilai salah, maka nilai kebenaran tersebut yaitu benar. Dan selain dari itu maka salah. Nah, di sini kita lihat. Di sini pernyataan P-nya bernilai dan benar dan Q-nya bernilai benar, maka P biimplikasi Q itu benar. Lalu P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka salah. Dan P bernilai salah lalu Q bernilai benar, maka salah juga. Lalu di sini bisa dilihat ketika pernyataan P dan Q bernilai sama-sama bernilai salah, maka pernyataan P berimplikasi Q ini bernilai benar. Oke, yang terakhir yaitu negasi atau ingkaran. Nah, bisa dilihat di sini untuk simbol negasi itu seperti bergelombang ya. Nah, negasi ini merupakan ingkaran dari pernyataan yang benar begitu. Ketika P seperti ini, maka untuk ingkarannya itu ada simbolnya begitu. Bisa dilihat untuk Q juga sama. Lalu di sini saya sudah membuat contohnya. Contoh dari negasi. Di sini saya membuat pernyataan yang benar yaitu Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Maka negasi dari pernyataan yang benar itu yaitu Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai gerbang digital. Nah, gerbang digital ini ada AND, OR, NOT, lalu NOR, NAND itu yaitu not AND, lalu eksklusif OR dan eksklusif NOR gitu. Nah, yang pertama itu aku akan membahas mengenai AND ya. Di sini bisa dilihat untuk notasinya itu A titik B. Lalu di sini untuk gerbang digitalnya bisa dilihat ya. Untuk tabel kebenarannya juga di sini sudah ada dan cara membacanya itu ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka gerbang digital ini bernilai 1. Baik. Selanjutnya yaitu untuk gerbang digital OR. Di sini notasinya itu A plus B. Nah, di sini ada gerbang digitalnya seperti ini. Lebih mengerucut begitu ya. Lalu untuk tabel kebenarannya, cara membacanya itu ketika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka gerbang digital ini bernilai 0. Selebihnya yaitu bernilai 1 gitu. Selanjutnya yaitu mengenai NOT. Nah, not ini merupakan negasi, bisa dibilang ini not itu negasi dari nilai positifnya begitu. Nah, di sini kan bisa dilihat A untuk notnya itu simbolnya ada garisnya di atas begitu. Lalu di sini untuk tabel kebenarannya itu berbalik juga. Ketika A ini bernilai 1, 0, maka untuk negasi dari A tersebut yaitu nilai kebenarannya 0 dan 1. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu NAND. NAND itu not AND. Ya, di sini untuk not AND itu bisa dilihat
Oke, selanjutnya yaitu NOR. NOR itu not or. Untuk notasinya seperti ini, A plus B, di atasnya ada garis juga. Yang untuk gerbang digitalnya seperti ini. Lalu untuk tabel kebenarannya, cara bacanya itu bisa dengan mudah ya. A itu ketika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka gerbang digital ini bernilai 1, selebihnya yaitu 0. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gerbang exclusive OR dan exclusive NOR. Nah, di sini bisa dilihat untuk notasinya itu A. Di sini plusnya itu dalam lingkaran ya, lalu B. Nah, untuk gerbang digitalnya seperti ini, masih sama seperti OR yang tadi, tetapi hanya ada tambahan garis melengkungnya begitu. Dan di sini untuk tabel kebenarannya bisa dilihat. Di sini untuk cara bacanya yaitu ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka gerbang digital tersebut bernilai 0. Nah, dia bisa bernilai 1 itu ketika keduanya itu bernilai 1 dan 0 begitu. Dan kalau ketika Oke, baik, yang terakhir yaitu gerbang exclusive NOR. Di sini bisa dilihat untuk notasinya seperti ini, dan ini merupakan gerbang digitalnya, dan ini merupakan tabel kebenarannya. Dan ini cara bacanya yaitu ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka gerbang digital tersebut bernilai 1 dan dia bernilai 0. Baik, itu aja yang dapat aku sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.